Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran aljabar linear oleh IMS FT UI 2021. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai vektor dan matriks. Selamat belajar! Di video pembelajaran kali ini, gue bakal melanjutkan ngerjain soal aljabar linear. Di sini kita justru mencari tentukan apakah transformasi berikut adalah transformasi satu-satu. Jika iya, tentukan T inverse dikali dengan matriks 2,4, dan itu untuk poin A sampai poin C, dan untuk poin D itu nanti T inverse dikalikan dengan 2,4,0. Nah, pertama-tama kita harus cari tahu dulu nih, apakah transformasi ini tuh transformasi satu-satu. Nah, jadi transformasi satu-satu itu simpelnya, kalau determinan dari matriks itu sama dengan 0, dia bukan transformasi satu-satu. Kebalikannya, kalau determinannya itu tidak 0, berarti dia itu transformasi satu-satu. Jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah yang mencari determinan itu 0 apa enggak. Kita akan bahas soal A dulu nih. Soal A, kalau kita jadikan dalam bentuk matriks, itu tuh 1, 2, min 1, 1. Determinannya berarti 1 kali 1 dikurang dengan 2 kali min 1, berarti tambah 2. Sama dengan 3. Oke, berarti kita tahu matriks yang buat nomor A itu determinannya 3. Berarti dia itu transformasi satu-satu. Berarti kita melanjutkan ke tugas selanjutnya. Tentukan T min T inverse dikalikan dengan matriks 2,4. Oke. Berarti untuk nyari T inverse itu berarti rumusnya kan seperti determinan kali adjoint. Nah, adjoint itu apaan sih? Jadi adjoint itu adalah, ini adjoint untuk matriks 2 kali 2 tuh ada rumusnya ya. Rumus cepatnya. Itu adalah D min B min C A. Ini bukan determinan, sorry, matriks. Jadi posisi A sama D-nya tinggal kita tukar tempat. Karena berhubung ini A sama D sama-sama 1, ya udah berarti ya mereka kayak nggak bertukar tempat. Terus untuk posisi B sama C-nya itu cuma dikalikan dengan min 1. Makanya ini jadi dari 2 jadi min 2, dari min 1 jadi 1. Itu untuk mencari rumus adjoint. Lalu lanjut, kita tinggal, karena tadi determinan udah kita hitung, hasilnya itu adalah 3, berarti seperti determinan ya sepertiga. Sepertiga dikali ini. Nanti hasilnya adalah berarti T inverse dari soal A itu adalah ini. Sepertiga, min 2 per 3, sepertiga, sepertiga. Kita kalikan dengan matriks 2,4. Perkalian matriks biasa, nanti hasilnya adalah min 2,2. Itu untuk poin yang A. Sekarang kita lihat poin yang B. Poin B, matriksnya itu 0, min 1, min 1, 0. Sama dong, tadi kita harus cari dulu determinannya. Berarti kali silang 0 kali 0, 0, dikurang dengan min 1 kali min 1, 1. Berarti determinan itu adalah min 1. Karena determinan yang enggak 0, berarti dia itu matriks transformasi satu-satu. Kita bisa lanjutkan dengan tugas selanjutnya, yaitu mencari tadi sama T inverse kali 2,4. Sama rumusnya T inverse itu seperti determinan kali adjointnya. Lihat ya, tadi rumus adjointnya masih sama. A sama D-nya tukar posisi, tapi karena sama-sama 0, jadi ya kayak nggak tukar posisi. Sedangkan untuk B sama C-nya, kita kalikan dengan min 1. Min 1 jadi 1, min 1 jadi 1. Kalau kita masukkan, nanti hasilnya adalah seperti ini. 0, min 1, min 1, 0. Nah, kita kalikan dengan matriks 2,4 nih. Nanti kalau perkalian matriks biasa, hasilnya adalah min 4 sama min 2. Itu untuk soal yang B. Nah, soal yang B, sekarang kita hitung nih determinannya. 3 kali 0 dikurang dengan min 5 kali 0. 0. Artinya soal C itu bukan transformasi satu-satu. Berarti kita nggak usah lanjut ke yang ini nih. Terus lanjut ke soal yang D. Nah, soal D, kita bisa sederhanakan dulu untuk mencari transformasi, untuk mencari determinannya. Kita pakai OBE. Kita operasikan dulu untuk mempersimpel perhitungan kita. Jadi yang gue lakukan adalah, ini kenapa gue H212 dan H31-7, itu gue mau mengenolkan si min 2 sama 7 ini. Karena untuk menghitung determinan matriks 3 kali 3 paling gampang itu adalah pakai OBE. Gue harus menjadikan matriks itu sebagai matriks segitiga atas. Artinya bagian segitiga bawah itu harus gue nolkan. Jadi min 2, 7 sama 4 tuh harus gue nolkan tadi dengan cara OBE. Jadi
baris kedua tuh gue melakukan OBE H212, artinya baris 2 gue tambahkan dengan 2 kalinya baris 1. Karena gue mau ngebunuh si min 2. Dan H31 min 7 itu artinya adalah baris 3 gue tambahkan dengan min 7 dari baris 1. Min 7 kali baris 1. Dari sini, nanti kita akan mendapatkan seperti ini. 1, 2, 1, 0, 5, 6, 0, min 10, min 12. Nah, sekarang tugas gue tuh adalah mengenolkan si min 10 ini nih. Tapi lihat deh, di sini ada kelihatan sebuah clue, di mana ini min 10 sama min 12, ini 5 sama 6. Dia tuh kelipatannya. Nanti kalau mereka kelipatan dan sekalipun negatif, nanti pasti determinannya itu adalah 0. Jadi, karena kita tahu determinan dia sama dengan 0, dia bukan transformasi satu-satu. Jadi selesai. Gitu guys, untuk kerjain cara mengerjakan soal ini. Semoga membantu. Tanya, apakah keempat titik ini tuh berada pada bidang yang sama atau enggak? Nah, pertama-tama, gue akan mencari vektor AB, AC, dan AD dulu. Bentar, kenapa harus AB, AC, AD? Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kalian mau nyari misalnya BA, BC, BD, itu boleh. CA, CB, CD juga boleh. DAD, BDC juga sabi aja sebenarnya. Tapi ya gue di sini gue mau nyari AB, AC, AD. Jadi vektor AB itu kan berarti koordinat B kurang koordinat A kan. B min A aja. Yaudah berarti nanti 8 min 3, 5 min 4, 0 min 2 atau 0 plus 2. AC itu sama. C min A. 1 min 3, 10 min 4, min 6, min 2. AD juga sama. D min A. 9 min 3, 2 min 4, dan 2 min 2. Nanti AB itu akan bernilai 5, vektor AB itu akan bernilai 5,1,2, vektor AC bernilai min 2,6, min 4, dan vektor AD itu bernilai 6, min 2, min 4. Selanjutnya adalah gue akan menjadikan AB, AC, AD ini ke dalam matriks, lalu gue akan mencari determinannya. Kenapa gue mencari determinan dari mereka? Jadi gini, untuk membuktikan apakah titik-titik itu berada pada bidang yang sama atau enggak, kita cari determinannya. Nah, kalau determinannya itu bernilai sama dengan 0, artinya mereka berada pada bidang yang sama. Kebalikannya, kalau determinannya nggak bernilai 0, misalnya min 1 atau 5 atau 100 gitu, artinya mereka itu nggak berada pada bidang yang sama. Jadi di sini ya gue cari aja determinan dari matriks ini. Jadi pertama-tama ya gue akan melakukan operasi baris elementer. Gue akan melakukan reduksi baris untuk memudahkan gue nyari determinan. Gue akan melakukan H31 min 1, artinya baris ketiga gue tambahkan dengan min 1 dari baris 1. Hasilnya akan seperti ini. Berarti nanti 6 ditambah dengan min 1 kali 5, 1, min 2 tambah dengan min 1 kali 1, min 3, dan 4 ditambahkan dengan min 1 kali 2. 2. Bentar deh. Biasanya, kalau kita mau ngitung determinan kan kita membuat matriks segitiga atas dong. Artinya, tiga anggota matriks ini tuh kita nolkan kan. Nah, tapi kenapa gue nggak melakukan seperti itu? Jadi gini, di sini tuh nanti kalian akan melihat sebuah pattern yang akan mempercepat kita menghitungnya. Jadi bear with me dulu, kita lanjutin dulu ya. Habis ini gue akan melakukan operasi H13 min 5 dan H232. Artinya sama kayak tadi. H13 min 5 itu artinya baris pertama akan gua tambahkan dengan min 5 dari min 5 kali baris 3, dan H232 artinya baris 2 akan gua tambahkan dengan 2 kalinya baris 3. Akan nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini kelihatan nih. Lihat deh, baris keduanya itu 0, 0, 0. Di sini udah kita bisa stop ngitung di sini. Kenapa? Ya karena dari sini kita tahu nih. Nanti determinan dari matriks ini adalah 0. Karena ya mereka punya sebuah baris yang isinya tuh 0 semua. Jadi determinannya itu sama dengan 0. Tadi balik ke masalah apakah mereka berada pada bidang yang sama atau enggak. Kalau determinan mereka 0, artinya mereka berada pada bidang yang sama. Karena determinan mereka 0, yaudah berarti mereka itu berada pada bidang yang sama. Ini gue mau lanjut ngebahas soal aljabar linear. Nah, di soal nomor 6 ini tuh kita disuruh menyelesaikan persamaan linear 3 variabel ini dengan metode Cramer. Jadi kita disuruh mencari nilai dari X1, X2, sama X3. Nah, untuk dengan metode Cramer ini,
untuk mencari nilai X1 itu kita menggunakan determinan dari A1 per determinan A. Untuk mencari X2 itu determinan dari A2 per determinan A. Dan mencari X3 itu determinan A3 per determinan A. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah A1 itu apa, A2 itu apa, dan A3 itu apa. Jadi jadi kalian lihat deh di sini kalau misalnya persamaan linear 3 variabel ini gue jadikan dalam bentuk matriks, dia kan matriksnya jadi seperti ini ya. 3 min 1 1 min 1 7 min 2 2 6 min 1 dikalikan dengan X1 X2 X3, hasilnya adalah 4 1 5. Jadi matriks A itu adalah ya dari soal ini 3 min 1 1 min 1 7 min 2 dan 2 6 min 1. Sedangkan matriks A1 itu adalah, lihat deh, matriks A sama matriks A1 itu agak mirip. Kenapa? Karena matriks A1 ini hanya kolom satunya gue substitusikan dengan hasil. Makanya hasilnya, makanya di kolom 1 lihat deh, ini 415 yaitu hasil di sininya. Sedangkan kolom 2 dan kolom 3 itu masih tetap sama. Untuk A2, berarti yang gue substitusikan itu cuman si kolom 2. Jadi hasil. Kolom 1 sama kolom 3-nya tetap sama kayak di soal. Kayak matriks A. Di A3 ya sama, berarti yang gue ganti cuma kolom 3-nya doang, jadi hasil 415. Sedangkan kolom 1 sama kolom 2-nya itu tetap sama. Nah, jadi sekarang kita tinggal nyari determinan biasa nih. Determinan dari A1, A2, sama A3. Nah, tapi untuk kerjaan Cramer's Rule ini, pertama-tama kalian tuh harus banget nyari determinan dari A-nya dulu. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih kalau kalian mau nyari A1, A2, atau A3 dulu, tapi gue saranin tetap dari A. Kenapa? Karena kalau misalnya determinan ini sama dengan 0, ya udah kalian nggak usah nyari A1, A2, A3 lagi, karena ya ini udah pasti nggak ada solusi. Karena kan tadi inget deh, rumus untuk nyari X1 itu A1 per A. Kalau determinan A-nya itu sama dengan 0, berarti kan nanti determinan A1 per 0 kan nggak boleh. Berarti dia nggak ada solusi. Nah, kalau misalnya nilai determinan A-nya itu nggak 0, ya kalian baru lanjut ngitung A1, A2, A3, dan seterusnya. Oke, jadi kita hitung determinan A1. 3 min 1, bentar maaf. 3 min 1 1 min 1 7 min 2 2 6 min 1. Gua akan menggunakan operasi baris elementer untuk memudahkan perhitungan gua untuk mencari determinannya. Jadi rencana gua tuh gua mau mengenolkan 3 ini. Gua akan membuat matriks segitiga atas. Pertama-tama H1 sama H2 gue tukar dulu, jadi gue akan tulis H21. Hasilnya adalah min. Lah, kenapa min? Soalnya ingat, kalau di determinan, kalau kita ada menukar baris dengan baris, itu akan menghasilkan nilai negatif. Jadi kita harus tulis min dulu di depannya. Lalu lanjut, berarti ini mereka cuma tukar baris, min 1, 7, min 2, 3, min 1, 1, 2, 6, min 1. Selanjutnya, gue akan tadi seperti rencana gue akan membuat matriks segitiga atas. Berarti gue akan mengenolkan nih si 3 sama si 2 dulu, si 2 ini dulu. Dengan cara H213 dan H312. Maksud dari H213 itu adalah baris 2 akan gue jumlahkan, akan gue tambahkan dengan 3 kali dari baris 1. H3H2 artinya adalah baris ketiga akan gue tambahkan dengan 2 kali dari baris 1. Nanti hasilnya akan seperti ini. Min, tetap min, karena itu masih, karena kita ngutang, ingat dia kita tukar baris. Lalu, ini min 1, 7, min 2, 3 ditambah dengan 3 kali min 1, 0. Min 1 tambah dengan 3 kali 7. Berarti itu hasilnya 20. 1 tambah dengan 3 kali min 2, artinya itu min 5. Nah, sekarang kita lihat baris 3. 2 ditambah dengan 2 kali min 1, 0. 6 ditambah dengan 2 kali 7, berarti 6 tambah 14, 20. Dan min 1 ditambah dengan 2 kali min 2, min 5. Ah, lihat deh. Di sini baris 2 sama baris 3 tuh sama anggotanya. 0, 20, min 5, 0, 20, min 5. Dari sini kita udah bisa stop nyari nih. Karena kita tahu pasti determinannya itu sama dengan 0. Kenapa? Ya karena tadi variabel anggota mereka tuh sama. Nanti kalau misalnya gua operasikan, dia pasti kecoret abis. Nah, di sini tadi balik ke masalah kalau determinan A-nya itu 0,
di sini kan determinan A-nya kan 0 ya. Berarti persamaan linear 3 variabel ini nggak punya solusi. Seperti yang gue tulis di pojok kanan bawah dari tadi. Kenapa ya tadi? Karena untuk mencari X1, X2, X3 itu kita perlu mencari determinan dari A1, A2, A3 dibagi dengan determinan A. Tapi kalau determinan A-nya itu 0, kan nggak boleh dong kita membagi dengan 0, itu melarang peraturan matematika. Artinya, persamaan linear 3 variabel ini nggak punya hasil atau nggak punya solusi. Jadi yang tadi, karena sekali lagi, trik saya itu adalah menghitung determinan dari A-nya dulu. Kalau determinan A-nya itu 0, udah kita nggak usah hitung lagi karena tadi dia nggak punya solusi. Gitu guys cara ngerjainnya. Semoga membantu.